Yang akan kita bahas PPU ya. Sejauh ini PPU Ibu yakin, terutama Zia ya, sudah memahami ya soal-soalnya, tipe soalnya seperti apa. Oke, terakhir di kelas online itu kaji latih 4 ya. Nah, halamannya bisa dibuka halaman 375 berarti ya. Sebentar, 375 ya. Oke, sudah ya tampak di layar. Ini yang sedang kita lihat, kaji latih standar 4 ya. Sekarang nomor 7. Nomor 7, yang dimaksud dengan frasa nilai ekonomi. Nah, di sini ada frasa nilai ekonomi ya, kita temukan. Ada kelompok kata nilai ekonomi. Ibu akan tandai dulu. Kita temukan di dalam di kalimat 4 itu ada di fungsi keterangan ya. Selain nilai ekonominya, nah pembahasan nilai ekonomi ada di sebelumnya berarti ya. Nah, Ibu hapus dulu ini. Nah, pembahasan nilai ekonomi seperti apa? Rotan memiliki karakteristik yang unik ya, dengan batangnya yang fleksibel, kuat, dan tahan lama. Inilah yang membuatnya menjadi bahan yang ideal untuk pembuatan berbagai produk anyaman, termasuk kursi, meja, keranjang, dan berbagai barang hiasan rumah tangga ya. Kayak gitu. Selain itu, rotan yang digunakan gitu ya. Oke, yang digunakan dalam industri pembuatan kerajinan tangan seperti tas, topi, dan perabotan rumah tangga sangat menguntungkan. Nah, di situ ada kata kunci menguntungkan ya, sangat menguntungkan. Kayak gitu. Dimunculkan tadi ada informasinya, karakteristik rotan itu fleksibel, kuat, tahan lama ya. Nah, di situ digunakan untuk membuat gitu ya berbagai produk produkannya mas seperti kursi dan seterusnya. Nah, di sini juga digunakan nih dalam industri pembuatan kerajinan tangan ya dan seterusnya, bisa buat tas, topi dan seterusnya. Bernilai ekonomi ya seperti itu dari produk rotan tersebut. Nah, kita akan, Ibu hapus dulu nih. Jawabannya yang mana nih untuk mewakili atau apa maksud dari nilai ekonomi dalam konteks kalimat 4 gitu ya. Selain nilai ekonominya, nah pembahasan nilai ekonomi itu ada di kalimat-kalimat sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kan di kalimat itu rotan juga memiliki nilai ekologis yang signifikan dan terkemuka di Eropa. Dan seterusnya itu membahas nilai ekologisnya. Nah, untuk nilai ekonomi, apakah A, keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu barang, jasa, atau sumber daya dalam konteks ekonomi? Ini bisa ya, keuntungan nih. Keuntungannya itu dalam konteks ekonomi. Diperolehnya dari barang, jasa, atau sumber daya, dan seterusnya. Ini konteksnya dari rotan ya, berarti barang ya. Nah, keuntungan dari sisi ekonomi, konteks ekonomi. Nah, A bisa ya. Kita cek yang B dulu. Nilai ekonomi yang dapat diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat memang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat tersebut gitu ya. Nah, di dalam teksnya kurang membahas itu ya. Nah, kita akan lanjutkan yang C. Manfaat langsung yang diperoleh dari suatu barang atau jasa ini kurang terlihat ya manfaatnya itu dari sisi apanya. Kalau data gimana? Keuntungan di masa depan yang bisa diperoleh dari suatu aset. Nah, di sini ada keuntungan di masa depan dan seterusnya. Mewakili nggak penjelasan di D ini? Atau yang E, manfaat ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Tadi ya, kesejahteraan masyarakat pastinya akan terdampak gitu ya
menerima dampak positif dari sisi ekonominya, kayak gitu ya. Nah, tapi dalam teksnya tidak secara tersurat, ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya kita pilih yang A ya. Nilai ekonomi di situ maksudnya adalah yang A. Keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu barang, jasa, atau sumber daya dalam konteks ekonomi ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya, Ibu Absu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Silakan kita lihat kalimat 5 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna nih bila dilengkapi dengan kata-kata yang benar. Kalimat 5-nya bisa dilihat di situ. Nah, Ibu perkecil ya layarnya. Nah, oke, silakan. Rotan tumbuh di hutan-hutan tropis yang lebat dan menyediakan titik-titik bagi berbagai titik-titik flora dan fauna. Nah, silakan bukan mau ya. Kira-kira yang mana gitu ya, yang bisa melengkapi kalimat 5 kata-kata yang dari sisi unsur, bukan unsur ya, kata yang pertama teritorial, habitat, lingkungan, area, kawasan, kurang lebih arahnya sama merujuk ke tempat ya. Tapi dalam konteks ini yaitu rotan tumbuh di hutan-hutan tropis yang lebat dan menyediakan apa? Nah, konteksnya apa? Bagi berbagai flora dan fauna kayak gitu. Nah, konteksnya flora dan fauna ya. Jadi, lebih tepatnya apakah teritorial, habitat, lingkungan, area, atau kawasan? Nah, yaitu pasti terlihatnya lebih ke yang B ya, habitat ya. Menyediakan habitat bagi berbagai apa? Nah, ini juga tepat. Kata yang keduanya itu eh, bagi berbagai spesies flora dan fauna ya. Secara KBBI ini, walaupun ini sudah yakin ya Zia nih sudah setuju dengan jawaban itu ya, sudah dan jawaban itu ya. Nah, tapi kita coba cek arti dari habitat dan spesies itu apa. Habitat itu di KBBI diartikan tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Diartikan juga dalam istilah biologi, yaitu habitat itu tempat hidup organisme tertentu ya. Tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau lingkungan kehidupan asli. Dalam istilah geografi, habitat itu tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi ya. Nah, jadi konteksnya tempat hidup bagi organisme tertentu, dalam hal ini tumbuhan, hewan, termasuk manusia ya. Nah, jadi bisa ya kita ambil ya, kita pilih gitu ya. Opsi B yaitu menyediakan habitat ya bagi berbagai spesies flora dan fauna. Apa itu spesies ya? Spesies itu dalam istilah biologi artinya satuan dasar klasifikasi biologi ya. Atau diartikan spesies itu artinya jenis ya. Seperti itu. Sudah 8 yang Bandung ya. Kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh nih sih ya. Mulai munculkan jawaban juga. Silakan ya. Nah, sekarang ke soal nomor 9. Nah, pola kalimat ya. Yang ditanyakan pola kalimat bukan pola dasar nih. Berarti harus sama persis ya. Yang dicarinya harus sama persis. Kayak gitu. Pola kalimat. Kita cek. Nah, Ibu beri warna ini. Kayu ini sebagai subjek ya. Hasil hutan yang sangat menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, hasil sampai mana? Hasil sampai terakhir ya, adalah predikat. Nah, Ibu lisankan ya. Ibu berikan kalimat yang lain ya. Misalkan ini pulpen. Pola kalimatnya apa? SP ya.
Subjeknya apa? Ini. Predikatnya apa? Pulpen ya. Ini pulpen. Kayak gitu ya. Jadi, kenapa ya biasanya kan predikat diisi oleh kata kerja ya. Misalkan, saya menyanyi. Biasanya kan predikat itu diisi, identiknya diisi oleh atau umumnya diisi oleh kata kerja nih. Tapi kenapa kita temukan di sini hasil hutan yang sangat menjanjikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Intinya apa hasil ya? Hasil itu kata benda, berarti ini frasa nominal. Frasa yang intinya itu adalah berupa kata benda. Nah, ada yang diisi oleh frasa benda, kata benda, dan seterusnya gitu ya. Contohnya tadi ini pulpen. Nah, predikatnya tadi apa? Pulpen. Pulpen itu adalah kata benda. Jadi, walaupun predikat umumnya diisi oleh kata kerja, nah tidak menutup kemungkinan gitu ya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bisa diisi oleh selain kata kerja ya. Kayak gitu. Contohnya, dia baik. Dia sangat baik. Kayak gitu ya. Nah, dia baik itu SP juga. Eh, predikatnya apa? Baik. Gitu ya. Kan subjeknya dia, baik itu predikatnya. Nah, baik di situ diisi oleh kata sifat. Nah, bisa juga diisi oleh selain kata kerja berarti ya. Gitu, kayak gitu. Nah, berarti ini kalimatnya apa? SP ya. SP nih. Eh, kalau coba ibu tuliskan nih, apakah bisa atau tidak? Kita cari yang SP juga. SP. Ya. Nah, kita cek eh, opsi mana yang SP. Langsung saja di kalimat 3. Ibu tandai dulu ya jawabannya itu kalimat 3 ya. Nah, ibu hapus dulu. Kita geser ke kalimat yang dimaksud. Nah, di sini ada selain itu ya. Selain itu biasanya tidak ibu masukkan ke dalam pola kalimat ya. Biasanya tidak ibu masukkan ke dalam pola kalimat. Dia langsung ke kata yang selanjutnya. Oke. Rotan yang digunakan dalam industri pembuatan kerajinan tangan seperti dan seterusnya. Subjeknya panjang nih sampai mana? Sampai sebelum sangat. Sampai rumah tangga ya. Ini subjek ya. Rotan yang digunakan dalam industri pembuatan kerajinan tangan seperti tas, topi, dan perabotan rumah tangga. Subjek nih. Predikatnya apa? Ibu tandai lagi. Ibu tandai juga nih. Predikatnya sangat menguntungkan ya. Predikatnya sangat menguntungkan. Berarti sama ya, ini juga SP kalimat 3 ini. Kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa kita lebih memilih kalimat 3. Kayak gitu. Nah, ada yang ingin tanyakan? Zia, gimana? Enggak, Ibu. Oke, jadi ada kesulitan nggak? Nanti boleh ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor, nah, nomor 10, kata terkemuka dalam kalimat 4, nah, berasosiasi dengan kata apa? Boleh sambil cek di KBBI ya, Zia. Boleh. Nah, berasosiasi sudah memahami ya arahnya itu kemana. Simpelnya adalah yang bersinonim, yang maknanya dekat gitu ya. Nah, terkemuka ini di KBBI itu diartikan apa? Ada dua ya. Boleh sambil buka KBBI-nya. Nah, terkemuka itu ada dua arti, yaitu terpandang, dalam kurung disegani karena kedudukannya ya, kekayaannya, kepandaiannya, dan sebagainya. Nah, selain terpandang diartikan juga ternama atau terkenal. Ulangi ya, terkemuka itu terpandang, ternama, atau terkenal. Nah, apakah dari situ
Sudah ada opsi yang sama, kita lanjutkan. Ada arti lainnya, terkemuka itu adalah paling baik, dalam kurung unggul, pandai, dan sebagainya di antara yang lain-lain. Paling baik di antara yang lain-lain gitu ya. Seperti itu. Tadi ada terpandang, ternama, terkenal, paling baik juga gitu ya. Nah, konteks, kita lihat konteks kalimat 4 ini. Kita lihat konteks kalimat 4. Selain nilai ekonominya, rotan juga memiliki nilai ekologis yang signifikan dan terkemuka. Nah, tadi Ibu lisankan ya, opsi A itu terbaik. Apakah signifikan dan terbaik di Eropa, atau uh, signifikan dan canggih di Eropa, atau signifikan dan hebat di Eropa, signifikan dan teratas di Eropa, atau signifikan dan besar di Eropa. Nah, dari kata kunci yang muncul di KBBI tadi, berarti setuju tidak? Yaitu terbaik ya. Terbaik itu opsi A. Walaupun kenapa ada yang memungkinkan ya. Misalkan kenapa tidak kita artikan teratas atau yang lain gitu ya, atau besar dan yang lain misalkan ya. Nah, ini untuk menjawab soal seperti ini ada dua kemungkinan, bukan dua kemungkinan ya, dua langkah gitu ya. Bisa kita mulai dari apa? Cek di KBBI. Walaupun ya pada satu ujian tidak mungkin buka KBBI ya. Nah, intinya adalah patokannya dari KBBI, artinya itu ada di kata kunci di KBBI. Konteksnya itu di sini masuk, yaitu kalau paling baik tadi kan terbaik ya. Ter itu salah satu artinya bisa membentuk, salah satu fungsinya bisa membentuk arti paling. Salah satu artinya ya, ya bisa membentuk makna paling. Nah, di situ kita lanjutkan. Nah, paling baik di sini konteksnya gimana? Pemain catur terkemuka di dunia misalkan ya. Nah, itu maksudnya lah terbaik di dunia kayak gitu. Nah, konteksnya masuk ke sini. Memiliki nilai ekologis yang signifikan dan terbaik di Eropa kayak gitu ya. Lautan tersebut. Nah, sudah. Jadi tadi baru sempat Ibu sampaikan gimana? Kata kuncinya pastikan sesuai dengan KBBI. Nah, lalu kaitkan, kita hubungkan dengan konteks. Tadi ada dua arti, yaitu terpandang, ternama, terkenal, gitu ya. Satu lagi lah paling baik. Nah, konteks yang masuk ya dengan kalimat 4, yang sesuai dengan kalimat 4 itu paling baik atau terbaik. Itu ya, jawabannya terbaik. Kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 11 ya. Nah, bentuk kean pada kata kebersihan pada kalimat 3 punya kesamaan makna dengan kean yang mana? Nah, sudah hafal ya pasti nih. Azia nih, kebersihan dan yang lain-lain ya. Maksudnya adalah kean gitu ya, imbuhan kean. Ibu yakin Azia sudah hafal, sudah memahami makna dari imbuhan kan itu apa saja gitu ya. Ibu lisankan ya, yaitu bisa membentuk makna apa? Menderita gitu ya, mengalami kejadian atau keadaan. Itu salah satu arti kean. Arti lainnya apa? Arti lainnya bisa dalam konteks yang tidak formal ada namanya, bukan ada namanya ya, ada maknanya itu mendapat. Contohnya keidean, mendapat tidak ya. Diulangi ya, tadi yang menderita, mengalami kejadian atau keadaan, itu contohnya apa? Keracunan, kemalaman, kayak gitu ya. Oke, yang artinya mendapat apa? Keidean ya, walaupun itu bahasa percakapan ya. Terus bisa membentuk makna terlalu atau terlampau. Ibu lisankan ya. Contohnya kesempitan, terlalu sempit gitu ya. Kalau kemanisan bagaimana? Bisa juga terlalu manis, tapi tergantung konteks ya. Apakah itu arahnya ke terlalu atau di luar konteks itu? Apakah artinya bisa juga perihal kayak gitu ya. Misalkan teh itu kemanisan.
teh ini, misalkan kemanisan itu maksudnya terlalu manis. Tapi bisa juga dalam konteks yang berbeda. Nah, kemanisan tebu sekian persen misalnya. Nah, itu kan bukan terlalu manis gitu ya, berbeda konteks. Nah, apalagi juga bisa membentuk ciri atau sifat ya, contohnya kemanusiaan atau keadilan. Juga bisa diartikan, bisa membentuk makna apa? Tempat. Contohnya kedudukan, kediaman ya, seperti itu. Nah, kita akan bahas soal nomor 11 ya. Eh, kean pada kata kebersihan maknanya apa? Nanti boleh cek di KBBI ya, yaitu artinya perihal atau keadaan. Pada saat Ibu sebutkan tadi, ya sebenarnya tidak tidak muncul gitu ya arti kean yang sempat tadi Ibu sampaikan. Tidak muncul arti perihal gitu ya maksudnya. Kan tadi Ibu teruskan ya, menderita gitu ya, mengalami kejadian atau keadaan. Terus arti lainnya apa? Mendapat. Arti lainnya apa? Terlalu. Arti lainnya apa? Abstraksi yang bentuk ciri atau sifat gitu ya. Bisa bentuk ciri atau sifat, juga bisa membentuk makna tempat. Nah, tadi kebersihan itu maknanya apa? Perihal atau keadaan bersih ya. Perihal dalam kurung keadaan bersih. Nah, dalam yang diurutkan ini, yang Ibu munculkan ini makna. Nah, makna keannya tidak ada perihal ya di sini ya. Nah, di mana kalau gitu? Nah, jadi Ibu masukkan ke sini. Kenapa? Nanti boleh kalian cek ya, kalian. Zia ya. Zia nanti boleh cek arti hal itu apa. Hal itu artinya perihal. Jadi intinya di sini eh, ada yang bilang antara perihal dengan hal itu cukup dengan hal aja gitu ya. Eh, misalkan kenapa seperti itu? Karena peri itu artinya sudah hal. Boleh cek di KBI ya, peri itu artinya hal, sifat atau keadaan. Diartikan juga cara berbuat atau laku. Arti lainnya adalah kejadian, peristiwa atau hal yang terjadi. Jadi kan peri itu diartikan hal gitu. Jadi ada yang berpendapat perihal itu boros gitu ya. Hal-hal jadi. Nah, jadi hal, perihal itu semakna ya. Yang artinya apa? Nah, keadaan. Nah, jadi hal perihal dengan keadaan itu semakna sebenarnya. Nah, jadi ini kita sejajarkan dengan yang ini, menderita mengalami kejadian atau keadaan atau perihal ya. Seperti itu alasan kenapa salah satu arti kean itu bisa membentuk makna perihal ya. Nah, Ibu munculkan arti di KBBI untuk kebersihan itu adalah perihal dalam kurung keadaan ya, perihal atau keadaan bersih ya, kebersihan itu. Kita cek opsi A. Opsi A itu kedutaan ya. Kedutaan itu membentuk makna tempat ya, setuju. Selanjutnya kelebihan. Konteksnya konteks di B itu kelebihan sel darah putih atau leukositosis adalah kondisi ketika jumlah sel darah putih dan seterusnya. Nah, itu kalau dilihat dari konteksnya, kelebihan sel darah putih ini lebih ke terlalu ya, terlalu atau terlampau. Sepakat, boleh dikoreksi kalau kurang setuju. Kita lanjutkan. Di sini ada cybercrime adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan internet. Kejahatan. Apakah kita bisa masukkan ke
salah satu dari 5 makna kean tadi, menderita, mengalami kejadian atau keadaan ya, mendapat, terlalu, apalagi? Selain itu ada ciri atau sifat. Nah, apakah kejahatan masuk ke ciri atau sifat? Atau masuk ke tempat? Nah, kalau dilihat ini lebih ke perbuatan ya. Tapi kenapa dalam urutan arti atau makna kean tadi kita tidak menemukan perbuatan? Jadi ada kemungkinannya membentuk makna yang lain juga. Jadi yang dimunculkan di KBBI yang Ibu sebutkan tadi ya, menderita, mengalami kejadian atau keadaan, dan seterusnya gitu ya. Itu rujukannya dari KBBI. Nah, jadi apakah hanya itu saja makna dari kean? Nah, ada kemungkinan contohnya seperti kejahatan, itu ada artinya perbuatan juga. Kean bisa bentuk perbuatan juga makna kean itu ya. Seperti itu. Yang delta kita cek, rumah ini luarnya kelihatan sederhana. Di sini oke, konteksnya sudah kalian lihat tadi, dengar tadi gitu ya. Di dalam kalian juga bisa ditemukan konteksnya seperti itu. Nah, kalau Ibu melihatnya, ini semakna dengan kelihatan itu maknanya terlihat gitu ya. Atau dapat di. Nah, seperti itu ya. Kelihatan. Nah, Ibu cek lagi di KBBI ya. Di sini ada 2. Artinya itu terlihat atau dapat dilihat atau tampak gitu ya. Arti lainnya adalah ternyata atau terbukti. Nah, itu sudah kita lanjutkan. Opsi E itu apa? Kemurnian. Kemurnian itu perihal murni. Nah, jadi yang mana jawabannya? Yaitu yang E ya. Jawabannya yang E, kemurnian. Seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jadi, kan di sini kita mencari yang sama-sama maknanya perihal. Opsinya itu ada tempat, terlalu, perbuatan, atau dapat di, terlihat, dapat di, kita ya dapat lihat. Terus ada perihal di sini ya. Nah, jadi kita memilih yang sama yaitu kemurnian ya. Yang E ya, kemurnian. Sama-sama perihal. Nah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Zia. Oke, Enggak, Ibu. sambil ada ya. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi teks tersebut. Nah, jadi kita sekalian membahas soal nomor 13 ya. Kenapa? Lihat ya, ini Ibu munculkan pertanyaan nomor 12, Ibu sebutkan lagi. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan isi teks tersebut. Apakah di kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5? Kita cek soal nomor 13. Kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis adalah kalimat yang mana? Nah, karena pertanyaannya kalimat yang mengandung makna lain, dan bukan menanyakan kata yang mengandung makna lain gitu ya, tapi kalimat yang mengandung makna lain ya. Jadi konteksnya adalah lebih ke mencari kalimat sumbang ya. Sama-sama mencari kalimat sumbang nih. Tadi maksudnya. Opsinya kita cek untuk opsi yang nomor 13 juga. Sama ya, 1 sampai 5 juga ya. Nah, kita coba cek teksnya. Kita cek ya, kalimat 1. Sanitasi yang buruk sering menjadi akar masalah stunting dan penyakit menular lainnya. Gitu ya. Ini kaitannya dimunculkan ya hubungan antara sanitasi yang buruk dengan
penyakit ya. Oke, kita lanjutkan. Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tapi juga membantu mencegah penyakit yang dapat mengganggu penyerapan. Nah, bentar, ulangi lagi. Yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tubuh anak, gitu ya. Kata kuncinya sama-sama ada sanitasi sebenarnya ya. Kita tandai dulu. Kalau di kalimat satu itu lebih ke sanitasi yang buruk, nah yang dua itu sanitasi yang memadai. Ya, ini dikaitkan dengan penyakit juga. Hanya di sini berarti kebalikannya, kalau sanitasi yang memadai selain untuk meningkatkan kualitas hidup juga mencegah penyakit ya. Kalimat 3, program pembangunan toilet sehat, penyediaan air bersih, dan kampanye kebersihan dapat memberikan dampak yang signifikan. Kata kunci sanitasi sebenarnya tidak ada ya, tapi secara tersirat dengan muncul ada toilet sehat dan seterusnya. Nah, itu tadi sebelah sini ya. Oke, selanjutnya nomor 4, dengan lingkungan yang lebih sehat, risiko infeksi yang memperburuk kondisi di sini harusnya malah ya, malnutrisi dapat diminimalkan. Nah, malah itu bentuk terikat nih. Ada yang sebenarnya ada bukan bentuk terikat ya, Ibu Lani. Ada yang bentuk terikat, ada yang bukan bentuk terikat. Ibu Lani, ada yang bentuk terikat, ada yang bukan gitu ya. Nah, malah boleh cek di KBI, ada malah yang bukan bentuk terikat. Nah, jenis katanya apa? Ada yang berupa kata benda, artinya bencana, celaka, atau sengsara. Malah juga diartikan dalam bahasa Minangkabau itu air rembesan dari bangkai yang telah busuk atau danur. Diartikan juga malah itu layu atau merana. Nah, layu atau merana itu lebih ke kata sifat nih untuk malah. Malah yang artinya layu atau merana itu lebih ke kata sifat. Diartikan kotor, cemar, atau noda atau penyakit ya. Nah, kalau kotor, cemar, noda itu lebih ke kata sifat. Tapi malah yang uh, artinya penyakit itulah kata benda. Nah, ada juga malah itu tanda larangan yang mempunyai kekuatan magis di timur gitu ya. Itu kata benda. Nah, apakah arti dari mala yang bentuk terikat? Mala juga ada yang tidak terikat, ada yang terikat ya. Yang tidak terikat itu ada yang berupa kata sifat, ada yang berupa kata benda ya. Nah, ada yang ternyata bukan kata sifat, bukan kata benda, tapi ada dalam konteks yang kita bahas ini mal malah ya, malah nutrisi itu diartikan malah itu sebagai bentuk terikat ya, artinya buruk atau tidak normal. Contohnya malah praktik atau malah gizi, buruk atau tidak normal ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dengan lingkungan yang lebih sehat, risiko infeksi yang memperburuk kondisi malnutrisi dapat diminimalkan. Nah, lingkungan yang lebih sehat itu apa? Sebenarnya di kalimat 4 tidak terlihat pembahasan sanitasi secara tersuratnya tidak terlihat gitu ya. Tapi ini masih nyambung kalau dilihat itu dengan pembahasan selanjutnya lingkungan yang lebih sehat. Itu tentu kaitannya dengan sanitasi tadi ya, sanitasi yang memadai gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, faktor sanitasi di kalimat 5, faktor sanitasi serta akses air bersih bisa dilakukan untuk mencegah stunting pada anak. Nah, ini ada kata kunci sanitasi ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira yang mana? Zia setuju yang mana? Kalimat yang sumbangnya, yang tidak padunya. Kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Silakan.
Nah, setuju tidak? Jawabannya itu kalimat satu. Jadi kalimat satu ini membahas gagasan utama yang berbeda. Biasanya kan pembuat soal meletakkan kalimat sumbang apakah di tengah atau di akhir ya. Ternyata ini muncul di kalimat satu ya, jarang ya. Nah, terlihat membahas hal yang sama, sama-sama sanitasi yang dibahas. Nah, tapi kenapa yang kita jadikan atau kita sebut kalimat tidak padunya itu yang kalimat satu, yaitu apa? Membahas apa? Sanitasi yang buruk. Untuk kalimat dua dan seterusnya, fokusnya ke sanitasi yang memadai. Ya, sanitasi yang baik, kurang lebih kayak gitu. Itu ya. Nah, jadi kalimat satu lebih ke sanitasi yang buruk. Membahas hal yang berbeda. Jadi pengulangan kata kunci yang sama itu bisa menunjukkan kepaduan eh, antar kalimatnya ya dalam sebuah paragraf, tapi tidak mutlak. Contohnya ini, ada kata kunci yang sama, ternyata gagasannya berbeda ya. Bisa menunjukkan adanya kepaduan, tapi bisa juga, tapi harus dilihat lagi gitu ya. Nah, tidak mutlak juga gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 12 dan 13, kita jawabnya itu sama-sama kalimat satu. Kayak gitu ya. Yes. Ulangi apa tadi kalimat satu ya. Nah, Ibu hapus kembali. Nah, untuk soal nomor 13 kita tandai yaitu kalimat satu. Kita lanjutkan soal nomor 14. Gagasan dalam kalimat dua dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana? Nah, kalimat dua itu kita cek ya, apa sebelum ke kalimat yang dimaksud ya, perbedaan antara kalimat A sampai E kita cek. Walaupun langsung sebenarnya kita fokus ke subjek predikat yang sama ya. Nah, kalau dilihat yang A ini, air bersih dan sanitasi yang layak, memperbaiki kualitas hidup yang berperan dan seterusnya. Predikatnya itu apa? Memperbaiki ya. Kalau yang B apa? Nah, Ibu tandai predikatnya nih. Sepakat nggak? Yang A ini predikatnya memperbaiki. Nah, kalau yang B nih, air bersih dan sanitasi, nah sama. Predikatnya memperbaiki ya. Hanya berbeda di subjeknya. Nah, kita cek yang C, akses air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, predikatnya apa? Dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakitnya. Nah, kita lihat dulu. Oke, Bang ya, yang A juga sebenarnya ada predikat lainnya ya. Di sini eh, setara ya menggunakan dan air bersih dan sanitasi yang layak memperbaiki kualitas hidup yang berperan mencegah penyakit dan ya menghambat penyerapan nutrisi. Oh, nah, tapi kalau di sini secara kalimatnya, nah di sini berperan apa? Mencegah penyakit dan menghambat gitu ya. Jadi sejajarnya di sini. Tapi jadi di sini kan ada yang ya, berarti mencegah dan menghambat itu adalah perluasan dari objeknya ya, seperti itu. Kalau dilihat yang C ini, nah dapat meningkatkan dan mencegah, gitu ya, seperti itu. Kita cek yang delta. Predikatnya apa? Memperbaiki. Nah, akses air dan sanitasi yang layak memperbaiki kualitas, yang layak memperbaiki kualitas hidup, tapi juga
berperan dalam mencegah penyakit yang bisa menghambat penyerapan nutrisi pada anak. Nah, memang anggap dua hal yang berbeda, tapi ini saling berkaitan ya. Setara ya, memperbaiki kualitas hidup dan apa gitu ya, dan seterusnya. Kalau dilihat ini penggunaan tetapi di sini kan fungsi tetapi itu untuk apa? Tetapi itu fungsinya untuk menunjukkan pertentangan ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sebentar, kita lanjutkan lagi. Jadi penggunaan konjungsi tetapi itu menunjukkan hubungan pertentangan. Jadi sebenarnya ini dua-duanya positif ya, tidak saling uh, bertentangan. Jadi kurang tepat kayak gitu, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kalau yang bagaimana? Yaitu air bersih dan sanitasi yang layak, memperbaiki. Nah, predikatnya memperbaiki ya. Sini ada yang yang memperbaiki kualitas hidup yang berperan dalam mencegah dan seterusnya. Oke, yang ibu tandai adalah si predikatnya, tuh ya, seperti itu. Nah, kita belum lihat kalimat duanya ya. Tentu patokannya kalimat dua. Nah, ibu hapus kembali ya. Karena pertanyaannya apa? Dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana kayak gitu. Seperti itu kalimatnya, kita cek ya. Nah, akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, kayak gitu ya. Tidak hanya apa? Tidak hanya meningkatkan. Nah, nih Ibu yakin familiar nih dengan konjungsi ini. Ada pasangannya ya, gitu apa? Tidak hanya tetapi juga. Tidak hanya tetapi juga ya. Di sini pertentangan yang digunakan ya, kalau ada hanya dengan juga, jadi tidak saling mempertentangkan sebenarnya ya. Maksudnya adalah tidak hanya ini nih, tapi ini juga. Tidak hanya A, tapi juga B. Jadi dua-duanya A dan B. Sebenarnya itu ya. Jadi kalau tidak hanya A, tetapi juga B, berarti A dan B maksudnya. Beda kalau hanya dengan juganya nggak muncul. Misalkan tidak makan, tetapi tidur. Ya, berarti kan yang terjadi apa? Tidur ya. Karena tidak makan gitu ya. Nah, tidak hanya, bilang ya, tidak hanya makan, tetapi juga tidur, berarti dua-duanya itu makan dan tidur. Kayak gitu. Jadi di sini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, predikatnya apa? Meningkatkan gitu ya. Dan apa juga, tetapi juga apa? Membantu. Dan seterusnya ya. Membantu apa? Mencegah penyakit ya. Bilang ya, membantu mencegah. Mencegah apa? Penyakit dan seterusnya. Jadi jawabannya apa? Yang predikatnya sama-sama meningkatkan dan membantu. Ada dua ya, setara nih. Si predikatnya, si kata kerjanya. Biasanya kan kalau predikat yang lebih dari satu itu bertumpuk ya, tidak tepat kalau ada predikat yang lebih dari satu. Contohnya ayah bekerja keras membanting tulang menafkahi keluarga. Misalkan atau ayah makan minum tidur. Nah, harusnya apa? Ayah atau setelah ayah makan dan minum, setelah ayah ya, setelah makan dan minum, ayah tidur. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena predikatnya jadi satu. Ibu lisankan ya. Setelah makan dan minum, ayah tidur. Predikatnya apa? Tidur ya.
Ibu lisankan ya. Atau Ibu munculkan ya. Setelah makan dan minum, ayah tidur. Nah, setelah makan dan minum itu kan keterangan ya. Ayah itu subjek, tidur itu predikat. Nah, jadi predikatnya cuma satu, itu tidur. Sebenarnya predikat makan dan minum itu ada, tapi di anak kalimat ya munculnya itu. Tapi di induknya itu predikatnya tidur. Ya kan dibandingkan dengan ayah makan minum tidur. Nah, sebenarnya ingin menjelaskan ayah itu makan, minum atau tidur. Atau boleh ayah makan, minum dan tidur. Nah, itu boleh. Ya, seperti itu. Predikatnya jadi nggak bertumpuk akhirnya ya. Kalau yang tadi bagaimana? Yang sebentar. Nah, di sini meningkatkan dengan membantu ya, tidak bertumpuk si predikatnya karena ada konjungsi. Yang kita temukan di sini konjungsi korelatif ya. Kalau ayah bekerja keras membanting tulang menafkahi keluarga itu bertumpuk si predikatnya. Kita perbaiki dengan kita tambahkan preposisi maupun konjungsi. Misalkan ayah bekerja keras dengan membanting tulang untuk menafkahi keluarga. Nah, jadi predikatnya apa? Predikatnya cuma satu, yaitu bekerja keras kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya tadi apa kan? Meningkatkan dan membantu ya. Tidak hanya meningkatkan, tapi juga membantu mencegah. Gitu. Nah, jadi kita pilih jawaban yang C. Kita cek yang C ya. C itu di situ ada apa? Air bersih dan sanitasi memperbaiki kualitas hidup. Yang C ya, kenapa Ibu lihatnya B? Ini ya. C itu apa? Akses air bersih dan sanitasi yang layak. Apa di sini? Dapat meningkatkan ya. Dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah. Apa yang dicegah? Penyakit. Ya. Jadi apa? Di kalimat 2 meningkatkan dan membantu mencegah ya. Nah, jadi kita pilih yang C, alasannya ini. Predikatnya sama. Jadi dapat diungkapkan kembali dengan kalimat yang mana? Yang ini. Predikatnya sama. Nah, subjeknya juga sama. Nanti boleh dicek ya oleh Zia. Subjeknya juga itu. Sama nggak? Kan di opsi C itu akses air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu subjeknya. Di kalimat itu akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Nah, memadai dengan layak kurang lebih segagasan ya, maknanya dekat. Jadi subjeknya masih itu. Kayak gitu ya. Masih sama. Itu akses apa? Akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi dan seterusnya. Kalau di A itu subjeknya berbeda, air bersih dan sanitasi yang layak. Aksesnya tidak ada ya. Berbeda maknanya jadinya ya. Yang delta ada akses nih, tapi di situ jadi berbeda. Akses air dan sanitasi yang layak memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga berperan. Nah, itu ya. Beda ya antara tidak tidak hanya tetapi juga dengan tetapi juga saja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini boleh predikatnya lebih dari satu karena dimunculkan konjungsi apa di situ? Konjungsi. Nah, yang menunjukkan hubungan secara konjungsi dan ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, Zia Nggak ada kapan? Ibu. Nggak ada ya. Zia ujiannya tanggal berapa? Tanggal 20. 30? Iya. Oke. Nah, Hamin berapa? Hamin 3? Sejauh ini gimana? Teman-teman sudah banyak yang ujian ya?
Kata Iya. teman-teman katanya. Mudah atau seperti apa? Nggak ada yang ngomong gampang Oh sih, iya. Bu. Iya. Nah, ya udah. Jadi intinya fokus ya dengan persiapan Zia ya seperti itu. Atau di sosial media, di medsos nih bagaimana? Mengikuti tidak perkembangannya? Saya ikutin ya, Bu. Sejauh ini gimana tanggapan orang-orang? Yang paling susah tuh kan katanya PKPM. Hmm, untuk yang PPU dan sejenisnya itu aman? Katanya sih aman. Oke. Sejauh ini gimana PK dan PM? Bisa ya? Insya Allah. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan lagi soal nomor 15 nih. Nomor 15 yang ditanyakan, kalimat 4 berfungsi untuk apa? Nah, jadi sebuah kalimat juga bisa ketahuan fungsinya untuk apa. Apakah fungsinya untuk menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya, ya, atau menguraikan implementasi apa yang digagas penulis. Implementasi itu pelaksanaan atau penerapan ya. Atau menjelaskan perluasan program pembangunan toilet sehat dari kalimat sebelumnya atau menjabarkan ya tahap yang perlu dilalui dan seterusnya atau memberikan bukti empiris. Nah, kita cek kalimat empatnya. Kita lihat kalimat empat. Nah, dengan lingkungan yang lebih sehat, ya, risiko infeksi yang memperburuk kondisi malnutrisi dapat diminimalkan. Ya, dibilang ya, dengan lingkungan yang lebih sehat, risiko infeksi yang memperburuk kondisi malnutrisi dapat diminimalkan. Nah, di sini eh, jawabannya adalah yang A ya. A itu Ibu lisankan menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Membahas di sini eh, ada pembangunan kan ya Ibu ulangi ya. Di kalimat tiganya, program pembangunan toilet sehat, penyediaan air bersih, dan kampanye kebersihan dapat memberikan dampak yang signifikan. Berarti secara tidak langsung kan ini membahas lingkungannya lebih sehat ya dengan adanya pembangunan toilet sehat dan seterusnya. Nah, di sini dengan lingkungan yang lebih sehat gimana? Risiko infeksi yang memperburuk kondisi malnutrisi dapat diminimalkan. Nah, Ibu ingin menandai kondisi malnutrisi dapat diminimalkan itu berkaitan dengan nah, ini mencegah ya membantu mencegah penyakit yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada tubuh anak konteksnya nih kayak gitu kan kalau penyerapan nutrisinya terganggu nah bisa kekurangan nutrisi ya eh, pada tubuh anak itu pada anak yang menderita atau dalam kondisi malnutrisi ya seperti itu jadi menegaskan kembali kaitan antara sanitasi yang memadai yang layak ya dengan kondisi malnutrisi. Di sini konteksnya dapat diminimalkan ya seperti itu. Itu ya. Jadi alasan kenapa nomor 15 yang A yaitu menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kenapa Ibu fokusnya di kalimat 2? Karena kalimat 1 itu walaupun di situ ada pembahasan stunting ya, kan bisa juga berpengaruh ya, bukan berpengaruh ya, berkaitan ya antara stunting dengan malnutrisi nih. Tapi di kalimat 1 tadi kita sepakat kalimat 1 ini hmm, kalimat sumbang ya. Jadi kita fokus ke kalimat 2 dan seterusnya. Gitu, kita lanjutkan. Nomor, nah tadi ya, ibu tandai dulu. Nomor 15 itu yang A, menegaskan kembali masalah yang sudah dikenalkan sebelumnya. Gitu. Kita lanjutkan nomor 16. Nah, kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah yang mana?
Apakah masyarakat Indonesia seorang wanita lemah lembut, menjaga kesuciannya atau busana bawahan yang mana nih? Berpasangan tetap itu intinya adalah jarang bisa dipasangkan dengan kata yang lain. Kalaupun bisa dipasangkan dengan kata yang lain gitu ya. Intinya si istilah tersebut sudah jadi satu kesatuan gitu ya. Seperti itu. Nah, setuju nggak jawabannya itu lemah lembut ya? Seperti itu. Nah, ini termasuk yang dapat kita sebut berpasangan tetap. Nah, lemah, nah, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Kata yang memiliki makna bertingkat kata kain jarik ya dalam kalimat satu. Kain jarik itu kalau bahasa Sundanya itu samping ya, bukan samping kanan kiri ya, tapi samping memang sebutannya samping gitu ya. Bisa untuk menggendong anak pakai kain samping, kain jarik nih. Bisa untuk menutup jenazah dan seterusnya ya. Nah, ada ya penjelasannya. Nah, ini nih. Masyarakat Jawa menggunakan jarik mulai sebagai busana bawahan, alas tidur bayi, alat gendong bayi ya, selimut untuk tidur hingga alas dan penutup orang meninggal dunia dan seterusnya ya. Nah, itu baru sebagian yang kita bahas mengenai kain jarik. Tapi sudah kebayang ya jarik ini seperti apa? Di sini dimunculkan katanya sangat dekat nih dengan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya kain jarik ini. Sebutan jarik berasal dari bahasa Jawa ya. Di sini jarik di sini harusnya diapit tanda petik dua ya, bukan tanda petik tunggal. Karena kalau tanda petik tunggal itu fungsinya untuk apa? Mengapit arti atau terjemahan kata kayak gitu ya. Eh, Terus juga bisa mengapit petikan dalam petikan. Kalau sudah diapit tanda petik dua, terus ingin memetik lagi, memetik ya. Kita ingin mengapit lagi dengan tanda petik dua. Nah, yang di dalamnya itu kita ubah menjadi tanda petik tunggal ya, petikan dalam petikan. Jadi hanya dua fungsi itu aja tanda petik tunggal itu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sebutan jarik berasal dari bahasa Jawa. Tulisan bahasa Jawa memang seperti ini ya. Jawanya saja yang kapital. Beda dengan Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa, P-nya kapital, J-nya kapital. Beda ya antara nama geografi contohnya Pulau Jawa gitu ya. Provinsi Jawa Timur kayak gitu ya. Nah, beda dengan tulisan bahasa Jawa, bangsa Portugis. Ibu lisankan ya. Ibu yakin sudah mengetahui Nizia nih. Suku Jawa. Nah, yang Ibu lisankan suku, bangsa, dan bahasa ya, termasuk aksara itu yang kapital hanya namanya saja. Suku Jawa, Jawanya saja yang kapital, bahasa Jawa, Jawanya saja yang kapital. Kalau Pulau Jawa, P-nya ikut kapital, pulaunya ikut kapital ya, Pulau Jawa karena diikuti nama ya. Kalau diikuti nama, kalau tidak diikuti nama bagaimana? Dia tinggal di tengah pulau. Nah, jadi kecil saja pulaunya. Seperti itu. Nah, nanti boleh dicek di EYD 5 ya. Aplikasinya banyak. Harus yang edisi 5 ya, yang terbaru. Karena ada perbedaan ya aturan di WebI. Yang sebelumnya kan WebI ya. Ada revisian. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berlaku sekarang edisi 5. Atau ada juga filenya ya dalam bentuk PDF di internet banyak. Kita lanjutkan. Nah, nanti boleh dibaca sendiri ya. Nah, intinya untuk pertanyaan nomor 17 yang ditanyakan, kata yang memiliki makna bertingkat dengan kata kain jarik dalam kalimat satu, yaitu apa? Nah, apakah pakaian batik? Jadi kain jarik ini termasuk eh, apakah termasuk pakaian batik? Karena kita mencari yang memiliki hubungan hierarkis ya, memiliki makna bertingkat dengan kain jarik. Apakah termasuk pakaian adat? Kain jarik itu apakah termasuk pakaian adat Jawa? Apakah
termasuk budaya busana tradisional atau termasuk baju adat Jawa. Nah, dari pilihan yang ada, kita lebih memilih yang busana tradisional ya. Nah, busana tradisional. Seperti itu. Kenapa bukan pakaian adat gitu ya, atau bukan pakaian adat Jawa misalkan. Nah, kenapa lebih ke busana tradisional? Kalau Ibu melihatnya adalah kain jarik itu memang digunakan dalam kostum ya. Ya, dalam kelengkapan pakaian adat gitu ya. Tapi kalau bisa kita sebut pakaian adat atau bagian dari pakaian adat kalau namanya misalkan ya seperti itu. Nah, ada yang sebentar ya, Ibu jadi penasaran. Nazia dari daerah mana, Zia? Bandung, Ibu. Aduh, oh. Nah, untuk pakaian adat Jawa Barat misalkan ya. Nah, di sini ada namanya, oke, pakaian adat Jawa Barat, ada pangsi, ada kebaya Sunda dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya. Nah, intinya adalah penjelasan untuk kenapa kita memilih busana tradisional, kenapa bukan pakaian adat gitu ya. Kalau pakaian adat itu namanya apa gitu ya. Kain jarik ini bisa merupakan kelengkapan dari pakaian adat, tapi bukan pakaian adatnya. Jadi kita masukkan ke busana tradisional ya, kayak gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau mau menanggapi boleh. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. 18, sikap penulis dalam bacaan tersebut. Membahas mengenai apa tadi? Kain jarik ya. Apakah A, empatis atas kemampuan masyarakat Jawa dalam mempertahankan budaya jarik? Jarik di sini kecil aja ya. Jadi budaya jarik J-nya kecil saja. Atau antusias masyarakat Indonesia dalam mempertahankan budaya tradisional Jawa? Atau C, proaktif terhadap nilai budaya Jawa khususnya kain jarik? Atau optimis terhadap pertumbuhan dan penghargaan terhadap budaya bangsa? Atau apresiatif terhadap kain jarik sebagai budaya Indonesia ya? Kalau sebenarnya kan fokusnya ke, nah ini ya sikapnya empatis, antusias, proaktif itu lebih aktif gitu ya. Optimistis, ini harusnya optimistis karena yang lain itu berupa kata sifatnya. Terus apresiatif ya. Nah, fokusnya sebenarnya ke sini ya, tapi bisa kita terbantu juga dengan apa? Harus memunculkan kata kain jariknya. Yang A memungkinkan, yang B, nah tidak ada ya, yang C ada AC, ACE ya. Nah, ACE itu apa? A, C, E nih. Itu apakah empatis atau proaktif atau apresiatif? Nah, kalau A gimana, empatis atas kemampuan masyarakat Jawa dalam mempertahankan budaya jarik? Apakah konteksnya mempertahankan? Nah, tadi kan dibahas arti dari kain jarik itu merupakan, katanya ini berasal dari bahasa Jawa yang merupakan singkatan kalimat aja gampang sirik gitu ya, atau jangan mudah iri hati. Nah, di sini umumnya jarik dipakai oleh seorang wanita dengan cara membebatkannya di badan mereka ya. Di paragraf 2 kita cek, dengan begitu perempuan yang mengenakan kain jarik akan berjalan dengan hati-hati dan seterusnya. Jarik yang membawa tubuh ini, gitu ya, menyimpan sebuah makna bahwa seorang wanita harus menjaga kesuciannya dan seterusnya. Kayak gitu, terus dahulu wanita Jawa menggunakan jarik ya hampir di sepanjang hari. Nah, apakah untuk busana bawahan, alas tidur bayi, dan seterusnya. Nah, konteksnya
dengan mempertahankan budaya ini. Jadi empatis nih sikap penulisnya. Empatis atas kemampuan masyarakat Jawa adalah mempertahankan budaya Jarik. Nah, yang ini kurang sesuai gitu ya dengan konteks yang dibahas, yang menjelaskan kain jarik itu artinya apa, digunakan biasanya untuk perempuan gitu ya, dahulu itu, terus dan seterusnya ya. Di situ dimunculkan juga bisa digunakan untuk alat gendong bayi dan seterusnya. Empatis itu kan menempatkan diri gitu ya, seperti orang lain, kurang lebih kayak gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya di KBBI empatis itu tidak ada, yang ada empati. Nah, anggaplah itu kata sifat. Nah, arahnya mungkin ya pembuat soalnya arahnya mengarahkannya gitu ya. Kata sifat dari empati itu ya. Nah, empati itu keadaan mental yang membuat seorang merasa atau mengidentifikasi dirinya ya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Yang A ini kurang sesuai dengan isi dalam teksnya ya. Nah, antara C dengan E, proaktif terhadap nilai budaya Jawa. J-nya harusnya kapital ya, budaya Jawa, Jawa-nya kapital. Khususnya kain jarik. Proaktif ini lebih aktif terhadap nilai budaya. Atau yang E, apresiatif terhadap kain jarik sebagai budaya Indonesia. Nah, antara C dengan E, nah yang kita bisa jadikan jawabannya adalah yang apresiatif ya. Setuju nggak? Kenapa apresiatif? Nah, di kuliah, pada mata kuliah, ya, pada saat Ibu kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia ya, ada namanya mata kuliah apresiasi sastra. Nah, kenapa ada mata kuliah itu ya? Itu salah satu artinya adalah kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Konteksnya apresiasi di sini dikaitkan dengan nilai seni dan budaya. Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Diartikan juga apresiasi itu penilaian ya atau penghargaan terhadap sesuatu. Diapresiasi, dinilai atau dihargai gitu ya. Apresiasi juga kenaikan nilai barang karena harga pasarnya naik atau permintaan akan barang itu bertambah dalam konteks yang berbeda ya. Nah, jadi apresiasi bisa dikaitkan dengan nilai seni dan budaya, bisa dikaitkan dengan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu ya. Nah, kalau Ibu lihat dalam konteks yang teks yang tadi, kenapa apresiatif? Berarti lebih membahas ya ada kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Itu dengan membahas kain jarik ya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang E, apresiatif terhadap kain jarik sebagai budaya Indonesia. Oke, gitu 18 yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 19, kalimat pasif. Kita temukan, Ibu tandai dulu kalimat 3 ya. Kalimat 3 ini adalah kalimat pasif. Ada yang di antara kalimat 1, 2, 4, dan 7 ada satu kalimat yaitu adalah kalimat pasif, yaitu kalimat 3. Ibu hapus. Nah, kalimat 3. Kenapa pasif? Umumnya, nah terlihat ya, jari dipakai oleh seorang wanita dan seterusnya. Kalimat pasif itu memang, nah ini mudah ya. Kenapa? Karena kebetulan yang dimunculkan adalah menggunakan imbuhan di. Jadi kalimat aktif itu cirinya si predikatnya menggunakan imbuhan me atau ber ya. Nah dibahas ya. Kalau aktif, Ibu ulangi, kalau pasif, nah bisa menggunakan imbuhan di si predikatnya di atau ter gitu ya. Nah kita lihat ya. Umumnya ini menduduki fungsi keterangan ya. Jarik menduduki fungsi subjek, dipakai menduduki fungsi predikat gitu ya. Oleh seorang wanita, nah ini objek apa? Objek pelaku. Kalau di kalimat pasif ini namanya objek pelaku ya. Oleh dan seterusnya, dengan cara dan seterusnya. Di situ ada preposisi dengan.
Berarti dengan sampai terakhir itu adalah keterangan ya. Nah, si predikatnya diisi oleh dipakai, yaitu mendapatkan imbuhan di, gitu ya, sebagai salah satu tanda kalimat pasif gitu. Ini dipakai itulah kata kerja pasif ya. Kayak gitu. Patokannya adalah predikatnya. Kalau predikatnya diisi oleh imbuhan di atau ter, itu bisa pasif ya. Apakah selalu kalau ada di itu pasti pasif? Nah, misalkan anak yang digendong oleh ibunya itu sedang menangis. Nah, itu bukan pasif ya, tapi aktif. Walaupun ada digendong tadi ya, tapi itu perluasan dari subjeknya. Anak yang digendong oleh ibunya itu, nah itu lebih ke, itu baru subjeknya ya. Predikatnya apa? Sedang menangis. Sedang menangis itu predikatnya diisi oleh yang intinya berupa kata kerja aktif. Menangis itu kata kerja aktif. Gitu. Jadi patokannya adalah predikat ya. Satu lagi ya, kita coba bahas nomor 20. Di sini mudah ya, pola Mika itu kucing hitam. Kalau pola I Mika O, kucing menjadi hitam. Nah, berarti Mika I pola O itu adalah kita balikan ya. Yaitu apa? Hitam menjadi kucing ya. Seperti itu. Terlihat ini sama-sama pola Mika, tambahkan I, tambahkan O. Nah, ini juga sama, ada I dengan O. Hanya dibalik posisinya Mika pola ya, Mika I pola O. Berarti yang asalnya kucing hitam, jadi hitam kucing, tapi karena ada I dan O-nya, ada menjadi ya, kayak gitu. Jadi jawabannya apa? Yang C ya, mudah ya. Hitam menjadi kucing. Nah, silakan. Ada yang disampaikan? Yakin mudah ya, tidak ada kesulitan Ibu yakin untuk ujiannya. Kalau tidak ada, uh, kita jeda ya sekitar 30 menit sebelum melanjutkan membahas KLM ya. Oke, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.